Suku Bugis di Sulawesi Selatan mempunyai tradisi yang beragam. Salah satu di antaranya adalah Cemeh Pas Sili. Istilah ini sering kita dapati seperti pada acara pernikahan, 7 bulan kandungan, dan perayaan ungkapan rasa syukur. Dalam bahasa Bugis, Cemeh Pas Sili terdiri dua kata, yaitu Cemeh dan Pas Sili. Cemeh artinya mandi, yang bermakna membersihkan dan menyucikan. Kemudian Pas Sili artinya jiwa raga, sehingga Cemeh Pas Sili bermakna sebagai proses ritual menyucikan jiwa dan raga, agar mendapatkan perlindungan dan keselamatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Misalnya Cemeh Pas Sili yang dilaksanakan pada acara pernikahan Bugis, di mana ritual ini merupakan salah satu rangkaian prosesi pingitan adat pernikahan Bugis, yang dipercaya dapat menghindarkan calon mempelai dari hal-hal yang tidak diinginkan. Proses pelaksanaannya disertai pembacaan mantra oleh Indoboting, yang mengandung makna sebagai permohonan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, agar dijauhkan dari segala mara bahaya yang dapat menimpa calon mempelai, yang sebentar lagi akan mengarungi kehidupan baru. Begitu pula ketika kandungan sudah memasuki 7 bulan biasanya melakukan ritual Cemeh Pas Sili, guna memohon doa keselamatan bayi dalam kandungan, hingga kelak lahir menatap dunia dengan selamat. Selanjutnya kita akan membahas sejarah awal dan makna Cemeh Pas Sili, yang setiap tahun digelar oleh masyarakat Bugis di Kampung Ulo. Ulo adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Telu Siatinge, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Ulo memiliki luas 13,92 km persegi, dan berada pada ketinggian 105 meter di atas permukaan laut, berdasarkan Kecamatan Telu Siatinge dalam angka tahun 2021, yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, bahwa jumlah penduduk desa Ulo sebanyak 5.487 jiwa. Mata pencaharian penduduknya, umumnya bekerja dalam bidang pertanian dan perkebunan. Tradisi Cemeh Pas Sili yang kerap dilakukan oleh warga Ulo, pelaksanaannya lebih unik dan berbeda dengan daerah Bugis lainnya. Pelaksanaan Cemeh Pas Sili di desa Ulo berawal ketika wilayah tersebut dilanda musim kemarau. Masyarakat desa Ulo, Cemeh Pas Sili dimaknai sebagai kegiatan ritual membersihkan diri, yang mencerminkan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, serta wujud semangat persatuan dan kesatuan bagi warga Kampung Ulo. Dikisahkan bahwa zaman dahulu sekitar abad ke-16, wilayah Ulo merupakan sebuah kerajaan kecil, yang dipimpin oleh seorang perempuan yang bernama Datu Salimang, atau Datu Sembong. Pada suatu waktu kerajaan tersebut dilanda kekeringan yang sangat lama, sehingga tumbuh-tumbuhan menjadi kering dan mati. Akibatnya menimbulkan kelaparan serta munculnya beberapa penyakit aneh. Kelaparan sebagai akibat tidak ada yang dapat dipanen, dan air bersih pun sangat sulit untuk didapatkan, sehingga masyarakat benar-benar mengalami keterpurukan hidup, dan memakan apa saja yang bisa mereka makan. Menyikapi kondisi seperti itu, maka Datu Salimang atau Datu Sembong, melakukan pertemuan dengan sesepuh adat, yaitu orang yang dianggap paling memahami dengan apa yang melanda masyarakat dan kerajaannya. Pada pertemuan itu, sesepuh adat menyampaikan kepada Datu Salimang, bahwa dia pernah bermimpi tentang apa yang melanda kerajaannya. Ia pernah bertemu dengan seseorang dalam mimpinya, dan memerintahkan kepada masyarakat Ulo, untuk datang pada suatu mata air yang ada di kampungnya. Dari hasil pertemuan itu, kemudian sang ratu, memanggil semua sesepuh adat dan rakyat kerajaan Ulo, untuk musyawarah. Dari hasil musyawarah disepakati bersama, bahwa seluruh masyarakat harus pergi ke sebuah mata air, yang telah dimimpikan oleh sesepuh adat, untuk melakukan ritual doa. Kemudian seluruh warga membuat bepa pitu, yaitu kue yang terbuat dari tepung ketang dan campuran dengan gula merah. Selanjutnya semua masyarakat membuat ketupat yang berbentuk segitiga dan kerucut. Itulah yang menjadi kesepakatan oleh Datu Salimang, sesepuh adat dan masyarakat pada waktu itu. Setelah itu, seluruh masyarakat Ulo berkumpul di mata air yang telah ditunjukkan oleh sesepuh adat. Setelah semua berkumpul, maka sesepuh adat melakukan sebuah ritual untuk memulai tradisi tersebut. Sehari setelah ritual minta hujan, tepatnya hari Senin bulan November, sekitar jam 10 pagi, tiba-tiba terdengar bunyi gemuruh di langit, awan putih berubah menjadi mendung. Seketika itu turunlah hujan yang sangat lebat. Pada hari itu pula, seluruh warga kembali ke sungai tempat mata air, banyak di antara mereka yang datang dengan menunggang kuda. Ia melihat sungai telah berisi air dengan mengalir jernih. Betapa senangnya seluruh warga.
Kemarau panjang telah berakhir pertanda tanaman akan tumbuh menjadi subur. Hujan pun turun yang disambut sukacita oleh warga. Turunnya hujan saat itu juga mengakhiri kemarau panjang, sehingga sebagai bentuk rasa syukur, bahkan saking gembiranya, warga pun saling menceburkan diri ke dalam sungai. Tak hanya itu, sejumlah kuda yang sebelumnya digunakan para warga untuk berkumpul di pinggir sungai saat itu, dipotong kemudian disajikan, sebagai bentuk kesyukuran warga. Inilah awal tradisi Cemeh Pas Sili, di mana warga saling menceburkan ke dalam sungai dan memotong kuda sebagai bentuk kesyukuran. Datu Salimang sebagai orang yang memiliki kekuasaan pada waktu itu, maka dia yang pertama harus turun mandi, baru diikuti oleh sesepuh adat dan masyarakat. Datu Salimang atau Datu Sembong Raja Ulo pertama, masyarakat Ulo lebih mengenal dengan sebutan Bese Sembong atau Peta Ulo. Sejak itulah sehingga tradisi Cemeh Pas Sili mulai digelar setiap tahun, di mana harus dilaksanakan pada bulan November dengan memilih waktu hari Senin, sesuai hari turunnya hujan pada masa itu. Tradisi Cemeh Pas Sili bagi warga desa Ulo adalah hal wajib yang harus dilakukan setiap tahun di desanya, karena tradisi Cemeh Pas Sili ini dapat mempersatukan keluarga mereka kembali. Sebab masyarakat Ulo sudah banyak keluar daerah untuk mencari penghasilan lain. Masyarakat yang mencoba mencari pekerjaan lain keluar daerah bahkan keluar Indonesia. Tapi dengan adanya tradisi Cemeh Pas Sili ini dapat mempersatukan mereka kembali ke pelukan keluarganya. Mereka memanfaatkan tradisi Cemeh Pas Sili untuk pulang kampung sekaligus berkumpul bersama keluarganya. Sebelum pelaksanaan upacara Cemeh Pas Sili, tokoh adat atau Sandro Wanua melaksanakan ritual terlebih dahulu di sungai yang akan menjadi tempat dilaksanakannya kegiatan. Masyarakat Ulo percaya bahwa setelah mengikuti upacara ini, biar jatuh dari ketinggian mereka tidak luka apapun, karena masyarakat yang mengikuti tradisi tersebut menganggap bahwa mereka benar-benar dibersihkan dari dosa masa lalu, sehingga permintaan hujan mereka diterima oleh Tuhan, sehingga kembali menggarap lahan pertaniannya dengan hasil panen melimpah ruah. Prosesi pelaksanaan tradisi Cemeh Pas Sili diawali dengan pembersihan sungai, yang akan dijadikan tempat berlangsungnya acara. Biasanya pembersihan dilakukan 3 hari sebelum pelaksanaan tradisi. Selanjutnya pemotongan kuda sebagai makanan khas dalam tradisi itu. Puluhan ekor kuda yang dipotong itu merupakan hasil patungan warga itu sendiri. Setelah dipotong, dagingnya dibagi-bagikan serta disajikan kepada tetamu yang hadir. Masyarakat juga mengumpulkan bepa pitue, yaitu kue yang terbuat dari tepung ketang yang dicampur dengan gula merah. Kue tersebut dikumpul di rumah sesepuh adat untuk dilakukan dibaca-baca lebih dahulu sebelum digunakan. Prosesi pelaksanaan tradisi Cemeh Pas Sili diawali dengan pembersihan sungai, yang akan dijadikan tempat berlangsungnya acara. Biasanya pembersihan dilakukan 3 hari sebelum pelaksanaan tradisi. Selanjutnya pemotongan kuda, di mana puluhan ekor kuda yang dipotong, merupakan hasil patungan warga. Setelah dipotong, dagingnya dibagi-bagikan, serta disajikan kepada tetamu yang hadir. Masyarakat juga mengumpulkan bepa pitue. Kue tersebut dikumpul di rumah sesepuh adat, untuk dibaca-baca lebih dahulu sebelum digunakan. Ritual Cemeh Pas Sili dimulai dengan memanjatkan doa yang dilakukan oleh sesepuh adat. Setelah itu dilanjutkan dengan menceburkan para tokoh adat dan kepala desa ke dalam sungai. Kemudian berlanjut oleh seluruh warga yang saling menceburkan diri, baik laki-laki maupun perempuan serta dari berbagai usia. Bahkan dalam prosesi ini, tak jarang warga desa terlibat aksi kejar-kejaran untuk berusaha saling menceburkan ke sungai. Pemandangan inilah yang justru menambah kemeriahan tradisi. Cemeh Pas Sili wajib dilaksanakan hari Senin karena peristiwa tersebut bertepatan hari Senin, dan dilaksanakan usai masa panen, sebagai tanda syukur masyarakat atas hasil bumi yang melimpah. Tradisi Cemeh Pas Sili di desa Ulo ini telah berlangsung sejak ratusan tahun silam, meskipun saat ini warga desa Ulo telah menikmati hasil-hasil teknologi kekinian. Namun, tradisi warisan leluhurnya tetap dipertahankan. Pada saat tradisi digelar, warga dari luar desa Ulo juga berdatangan untuk menyaksikan tradisi unik tersebut. Bahkan banyak di antara pengunjung yang sengaja datang dari kabupaten lain. Di Kecamatan Telusiat Tinge terdiri atas 17 desa dan kelurahan, yaitu Kelurahan Tokaseng, Kelurahan Oting, Desa Palongki, Desa Tajong, Desa Ulo, Desa Lancah, Desa Iterung, Desa Matoanging, Desa Lamuru, Desa Waji, Desa Ajalireng, Desa Sijeling, Desa Lea, Desa Padaidi, Desa Pongka,
Desa Lapa, dan Desa Patanga. Dari kesekian desa tersebut, terdapat 4 desa yang kerap melakukan berbagai tradisi, yaitu Desa Pongka dengan tradisi Sirau Sulo, Desa Ulo dengan tradisi Cemme Pas Sili, Desa Matoanging, serta Desa Padaidi dengan tradisi Mas Sempe dan Mapere. Itulah kilasan tentang tradisi Cemme Pas Sili di Desa Ulo, Kecamatan Telusiatinge, Kabupaten Bone. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya Kabupaten Bone yang perlu mendapat perhatian, agar tradisi Cemme Pas Sili ini bisa menjadi warisan budaya tak benda Indonesia.